Bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di Wisma Atlet. Masya Tidak Allah. punya duit untuk membayar biaya karantina 8,2 juta yang ditawarkan petugas di bandara, petugas kesehatan di bandara, dan saya mengaku saya tidak punya duit sebesar itu. Mereka sudah mematok langsung, ini hanya ini hotel yang ada dan Anda harus dikarantina di sini. Saya bilang saya tidak punya duit untuk membayar dengan harga segitu. Ya udah kamu nunggu ke belakang sana, tempat orang-orang tidur-tiduran di sana di belakang. Itu sekitar 200 meter dari tempat saya ngobrol dengan tentara itu. Dia kemudian saya diarahkan ke sana untuk menunggu di belakang sana. Saya lihat ada 60 lebih orang yang bernasib sama dengan saya. Kemudian saya lihat udah tidur-tiduran. Saya ketemu dengan juga ada kelompok jamaah tablik yang pulang dari Pakistan juga kan. Mereka juga nggak punya duit untuk dikarantina di hotel dengan harga 8,5 juta. Kemudian Pandemi sudah hampir 2 tahun. Rakyat kecil semakin diperas. Oligarki kemaruk jadikan pandemi ini sebagai bisnis. Berikut postingan dari akun Twitter Hilmi Firdausi. Pandemi sudah hampir 2 tahun. Mohon pemerintah memperhatikan serius penanganan karantina saudara-saudara kita yang baru pulang dari luar negeri. Kasihan mereka diperlakukan tidak layak. Banyak video-video sejenis beredar di sosmed, semoga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Berikut komentar dari warganet. Makan siang datangnya jam 16.00. Makan malam biasa sampai jam 22.00. Emergency exit, semua dikunci. Akses turun naik cuma lift, sangat berbahaya dalam keadaan darurat. Ujar Emar. Sebenarnya kalau mereka udah nyari tempat karantina sendiri gak akan terlantar. Langsung dijemput dari pihak hotelnya. Tapi kalau nungguin dari pemerintah berarti dibawa ke asrama, dan itu kan juga nunggu atau nyari kamar kosong dulu. Mungkin mereka bukan terlantar tapi nunggu hasil PCR. Ujar Randita. TKA ada yang bernasib sama kayak gini juga gaya. Ujar 70pers. Saya mau bantu colek bapak ibu pejabat ya, ujar si Abah. Bukan gitu cara memperlakukan pahlawan devisa, kata Iwan. Itu TKI yang berpulang dari tempat mereka bekerja. Para pahlawan devisa ini jadi incaran mafia palak sejak lama. Ditambah dengan keharusan karantina yang ujung-ujungnya adalah bisnis yang menguntungkan, para jahanam tak berhenti dan tak beriman. Na'udzubillah, ujar Zahin. Mohon maaf, sejak kapan turis atau wisatawan punya hak karantina di Wisma Atlet ya? Bisa tolong beri penjelasan? Tanya Thomas. Siapa dulu presidennya? Dan siapa dulu yang mengurusi tentang masalah COVID? Betul jawabannya si Pino dan si Luhut. Ujar Bibi. Harusnya anggota DPR sebagai perwakilan rakyat merasakan yang seperti itu ya. Ini malah lolos alasan belum diatur dalam undang-undang karantina. Ujar Ernie. Gayanya jalan-jalan berasa orang kaya. Pas pulang ngemis minta gratisan. Dan orang yang Anda sebut calon itu jika dia tidak terima bisa dituntut ada, ujar Zulham. Dari awal adanya pandemi kan diminta untuk adakan karantina tak, tapi pemerintah ngeles terus. Maka sekarang adepin karantina yang kecil bingung deh, ujar Cibubur. Bisnis jahat di tengah pandemi. Semoga Allah SWT melaknat yang berbisnis jahat di tengah pandemi, ujar Sulaiman. Pandemi membatasi gerak rakyat, menghalangi ibadah umat. Menggelumbungkan rekening pejabat, melangitkan usaha konglomerat, ujar Samina. Bukan makin sehat, bisa-bisa makin parah sakitnya, ujar Sukmayadi. Dikasih masuk dikasih karpet merah, pahlawan devisa pulang malah diperlakukan begini, ujar petani tanpa subsidi. Sebenarnya kalau mereka udah nyari tempat karantina sendiri gak akan terlantar, ujar Randita. Bagaikan hidup numpang di negeri orang, ujar Avandi. Bagaikan hidup, karantina menjadi alasan mengeruk uang rakyat, kata Yayang. Warga kita, saudara-saudara kita diperlakukan seenaknya saja. Rasa kemanusiaannya di mana woi, ujar Jas Gagar. Kondisi begini mana gaungnya pahlawan devisa? Tanya Rizkon. Ngerinya banget, ujar WP5. Suaranya bagus, cocok jadi penyiar radio, kata Sarp Diktator.
Sudah pun lelah, mungkin ada yang jet lag lagi ya, ujar Papri.